Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Vito Wicaksono dengan NIM A540 1241 Di sini saya akan membuatkan pertanyaan yaitu 5W plus 1H mengenai regresi linear berganda lanjutan sesuai dengan materi minggu kemarin. Baik, yang pertama itu ada what, yaitu apa yang dimaksud dengan korelasi parsial. Korelasi parsial adalah teknik yang digunakan untuk melihat hubungan murni antara dua variabel, misalnya X1 dengan Y, dengan mengendalikan pengaruh variabel lain, misalnya X2. Korelasi ini membantu mengetahui seberapa kuat hubungan setelah faktor lain dinetralisir. Hal yang kedua itu ada why, yaitu mengapa variabel dummy diperlukan dalam regresi linear. Karena regresi linear umumnya menggunakan data kuantitatif dengan skala interval atau rasio. Ketika ada variabel bebas yang bersifat diskret, kualitatif, atau kategorik, maka perlu diubah menjadi variabel dummy agar dapat dianalisis. Kapan sebaiknya menggunakan R kuadrat terkoreksi atau adjusted R? Adjusted R sebaiknya digunakan ketika membandingkan model dengan jumlah variabel bebas yang berbeda atau ketika ingin mengevaluasi apakah penambahan variabel benar-benar memberikan kontribusi yang berarti. Lalu ada where, yaitu di mana stepwise regression biasanya diterapkan dalam penelitian eksploratory, pengembangan model prediksi, analisis ekonometrika, riset pasar, dan bidang lainnya yang melibatkan banyak variabel potensial. Lalu, siapa yang memerlukan analisis korelasi parsial, yaitu adalah peneliti, analisis data, mahasiswa, dan praktisi yang bekerja dengan data multivariat dan ingin memahami hubungan murni antar variabel. Lalu ada how, yaitu bagaimana cara kerja stepwise regression, yaitu jawabannya ada 3 jenis. Yang pertama forward selection, yaitu mulai dari model kosong, lalu tambahkan variabel satu persatu, hanya variabel signifikan yang dipertahankan. Lalu backward elimination mulai dari model penuh, lalu hapus variabel yang tidak signifikan satu persatu. Lalu ada stepwise, nampaknya kurang terlihat. Nah, lalu ada stepwise, yaitu kombinasi keduanya bisa menambah atau menghapus variabel di setiap langkah. Baiklah, kita lanjut ke interpretasinya. Baik, di sini kita ke interpretasinya. Yang pertama itu kita ke alpha. Saya nah, di sini alfa yang didapat yaitu 1,577 sekian dengan kali 10 pangkat 04, di mana di sini menandakan jika rata-rata dari GDP ketika investasi dan ekspor itu bernilai 0 adalah 15766,29 sesuai di tabel ini. Jadi koefisien di sini itu atau estimate di sini itu menandakan dia itu nilai alfanya gitu. Lalu ke B1, di beta 1 ini kita ngelihat yang bawahnya, yang ini ada yang ini. Nah, di sini di investmentnya itu dibilang 7,374 atau 0,737 di EViews. Nah, ini tuh menandain jika kenaikan sebesar 1, yaitu jika rata-rata investasi naik sebesar 1, maka rata-rata GDP-nya itu naik sebesar 0,737 dengan faktor lain yaitu ekspor di sini itu konstan. Nah, lalu gimana dengan yang bawahnya, koefisien yang ini, koefisien ekspor. Nah, koefisien ekspor ini sama penjelasannya kayak tadi. Jadi ketika si GDP-nya itu tuh ketika GDP-nya itu bertambah, jika rata-rata dari ekspornya itu naik 1, maka GDP-nya akan bertambah 0,549. Nah, gitu. Nah, faktor lainnya itu konstan juga, di mana investmentnya jadi konstan nilainya. Oke, lalu lanjut. Sini kita uji F, yaitu uji model secara keseluruhan. Kayaknya uji T dulu. Uji signifikan di variabel bebas, di mana di sini H0, kita pakai H0, H1.
H0-nya, di mana p-value-nya itu lebih dari alfa. Nah, kita pakai alfanya yang mana? Kalau di R itu ketulis sih. Kita pakai 0,05. Jadi, p-value-nya dari T itu kita lihat di sini. Kalau yang R. Kita di variabel bebas ya, jangan di variabel yang nggak bebas. Nah, ini kita lihatnya di dua ini ya. Ini di situ kalau di issues kita lihat namanya prop. Oke, jangan uji T, kita malah pakai ini. Ini T tuli, T tulis buat T tabel itu nanti. Nah, jadi kita di sini dapat nilai investmentnya itu tuh untuk yang uji T, di mana p-value-nya itu tuh bernilai 1,15 kali 10 pangkat minus 0,8. Jadi, dianya itu 0,000001 gitu. Nah, di mana itu tuh kurang dari 0,05. Nah, di mana kalau H1, jadi kan tadi kalau misalnya H0 kita itu harus lebih dari alfa. Nah, sementara nilai kita sekarang kan kurang dari 0,05. Berarti kita di H1 yaitu menolak H0. Nah, lalu keputusannya kan jadi itu tolak H0. Nah, di sini tuh menunjukin kalau misalnya si investasi itu berpengaruh signifikan terhadap GDP, di mana dia masih masuk ke 5%-nya tadi dengan alfa 0,05, yaitu 5%. Nah, di sini kita dapat di multiple R square, kalau misalnya di fuse itu sebutannya R square aja, itu 0,5877 yang menandakan kalau misalnya 58,8%-nya keragaman GDP itu dapat dijelaskan dari investasi sama ekspor. Jadi keragaman dari nilai GDP didapat dari investment dan ekspor sebesar 58%, sementara 41% sisanya, atau 41,2% sisanya, itu tuh di luar model yang ini. Misal konsumsi atau pengeluaran pemerintah, atau pajak lah, dan lain-lain. Oke, lalu ke uji F. Uji F, uji keseluruhan, full. Nah, kalau di uji F ini sama ya, H0-nya p-value harus lebih dari alfa, dan untuk H1-nya itu p-value-nya harus kurang dari alfa. Kita pakai alfa 0,05. Kita cek p-value. Kita pakai p-value yang ini, kalau misalnya di ifuse kita pakai yang prop F statistik. Sama aja ya, intinya prop itu tuh p-value. Oke. Nah, di situ didapat kalau misalnya ini udah kelihatan nih. Ini kan 9 kali 10 pangkat 10, 10 pangkat minus 10. Berarti kan 0,000009. Nah, itu kan berarti kurang dari alfa kan? Nah, berarti kalau kurang dari alfa, dia menolak H0 dan menerima H1. Nah, jadi kesimpulannya modelnya itu dapat dijelaskan melalui dapat menjelaskan keragaman GDP-nya, di mana minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi GDP. Nah, di sini investasi dan ekspor itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP. Gitu. Lalu di sini juga ada adjusted R square. Adjusted R square ini tuh ketika ada banyak variabel X, di mana ketika nambah variabel X, nambah terus, itu kan pasti R square-nya bakal ngegede terus. Nah, kita berubah pakai acuannya menjadi adjusted R square. Biar terlihat gitu loh, kalau variabelnya itu tuh beneran berfungsi enggak, berfungsi banget enggak sih buat si Y. Nah, dari adjusted R square-nya itu. Adjusted R square itu tuh harus juga nilainya bagus, yaitu nilainya harus tinggi juga. Jadi ada kasus misalnya R kuadratnya itu tuh naik karena penambahan variabel. Nah, ini karena penambahan variabel. Tapi ternyata adjusted R square-nya itu turun atau R square terkoreksinya turun. Nah, itu nggak bagus. Kita milihnya yang harus adjusted R square-nya itu tuh ya naik lah paling enggak gitu. Jadi setengahnya dia bakal lebih bagus. Nah, itu biar variabel-variabelnya juga memberikan kontribusi yang jelas juga gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.